Selamat datang di The Beauty of Being Muslim. Di bulan yang suci ini, kami ingin mengajak kalian dalam perjalanan untuk melihat keindahan Islam dan ketenangan yang hadir di dalamnya. Dalam episode kedua, The Beauty of Being Muslim, kita akan mengenal keindahan Islam yang mengajarkan kepada umat manusia bagaimana cara memaafkan dan bersikap ikhlas dalam hidup. Tahukah kamu bahwa hampir tidak ditemukan dalam Al-Quran perintah untuk meminta maaf? Karena meminta maaf tidak perlu diperintahkan. Karena maaf hanya datang jika seseorang menyadari kesalahannya, sehingga dengan tulus memintanya. Jika tidak ditemukan perintah untuk meminta maaf, lalu apa yang ada dalam Al-Quran? Al-Quran menganjurkan memberi maaf. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Tidak maukah kamu Allah mengampuni kamu? Maafkanlah orang lain agar Allah pun mengampuni kamu. Allah pun memaafkan kamu." Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman melalui surat Al-Imran ayat 133-134. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak, baik di waktu yang lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Karena itu, Islam mengajarkan setiap manusia untuk saling memaafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang yang bersedia memaafkan kesalahan orang lain, bahkan Allah sudah menyiapkan segudang pahala untuk orang tersebut. Selain itu, suka memaafkan merupakan salah satu sifat Rasulullah SAW. Beliau selalu memaafkan orang yang membenci dan menyakiti perasaannya. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk tetap berbuat baik kepada orang lain meskipun orang tersebut membalasnya dengan kejahatan. Menurut Ibnu Hibban, Rasulullah SAW adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Beliau tidak pernah kasar, berbuat keji, berteriak-teriak di pasar, dan membalas kejahatan dengan kejahatan. Malahan beliau pemaaf dan mendamaikan. Banyak orang yang memiliki pandangan bahwa menjadi seorang pemaaf dianggap lemah dan dapat diinjak-injak. Padahal, menurut Rasulullah SAW, orang yang pemaaf bisa mendapatkan kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya, orang-orang pemaaf akan otomatis memiliki sifat sabar. Orang Muslim yang sabar bisa mendapatkan hadiah berupa pahala dan kedudukan surga yang tinggi. Terlebih lagi di bulan Ramadan, bulan di mana umat Muslim harus menahan dan memelihara kesabaran dapat menjadi kesempatan baik untuk memperoleh kedudukan mulia tersebut. Seperti dalam surat Asy-Syura ayat ke-43, "Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia." Lantas, bagaimana agar kita bisa memaafkan dan memiliki sifat ikhlas dalam kehidupan? Pertama, sadarlah bahwa sebagai manusia, kita pun tak luput dari kesalahan. Jadi, ketika orang lain berbuat salah, kita harus bisa berkaca bahwa kita pun dapat berbuat hal yang sama. Dan jika kita ingin dimaafkan, sewajarnya kita pun memaafkan kesalahan orang lain tersebut. Kedua, ketahuilah bahwa Allah menciptakan manusia untuk dapat merefleksikan sifat baiknya di dunia ini. Sebagai manusia, kita harus mengadaptasi semua sifat baik dari Sang Pencipta. Allah adalah Tuhan yang Maha Pemaaf, maka dari itu, sebagai ciptaannya, kita pun harus menjadi insan yang memiliki sifat pemaaf. Ketiga, cara untuk memaafkan tanpa rasa sakit adalah dengan menanamkan pada diri sendiri bahwa sabar dan memaafkan akan mendatangkan pahala yang sangat besar. Di antara pahala tersebut, Allah mengatakan bahwa Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Memaafkan orang yang menyakiti memang tidak akan mudah, namun bukan berarti tidak bisa dilakukan. Selalu ada cara untuk bisa memberi maaf, termasuk kepada mereka yang pernah menyakiti kamu. Oleh karenanya, jika seseorang memaafkan, maka akan diangkat derajatnya dan bertambah kemuliaannya sebagaimana perkataan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih sudah menyaksikan episode ini dan semoga kalian bisa menemukan keindahan menjadi seorang Muslim.